Seluruh dunia tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber alamnya. Minyak, ikan, hingga emas ada di Nusantara ini. Namun sebagian kekayaan itu harus dibagi kepada pihak-pihak asing. Dan salah satunya adalah kekayaan emas di Papua yang kemudian dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sebuah jurnal menarik dari Lisa Peace yang terkenal berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport Sulfur bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Inilah sisi lain awal mula Freeport di Indonesia dan jatuhnya gunung emas ke tangan asing. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. Waktu namanya masih Freeport Sulfur. Perusahaan ini sedang dalam kondisi bangkrut karena adanya pergantian kekuasaan di Kuba pada tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator pimpinan Presiden Batista. Dan kemudian seluruh perusahaan asing di negeri itu berhasil dinasionalisasikan. Tidak semudah membalikan telapak tangan, beberapa kali Fidel Castro mengalami percobaan pembunuhan setelah ia berusaha mengambil kembali kekayaan alam untuk negaranya. Di tengah kehancuran Freeport, laporan tentang keberadaan Gunung Iceberg atau Gunung Tembaga di tanah Papua yang dibuat oleh Jacques Dozy pada tahun 1936 mulai terdengar oleh dunia. Direktur Freeport saat itu adalah Forbes Wilson. Ia melakukan pertemuan dengan Jan van Gruisen, yaitu direktur pelaksana dari East Borneo Company. Van Gruisen lalu menceritakan seperti apa penemuan Gunung Iceberg atau Gunung Tembaga di Irian Barat itu. Forbes Wilson yang sangat antusias kemudian melakukan survei ke Irian Barat. Dalam surveinya, Wilson terpukau melihat keindahan alam tanah Papua. Dan bukan cuma keindahannya, biji tembaga yang ada di Gunung Iceberg ini terhampar di atas permukaan tanah di seluruh tubuh gunung. Dan bukan tersembunyi di dalam tanah seperti tambang tembaga di banyak wilayah di seluruh dunia. The Conquest of Copper Mountain yang isinya adalah hasil laporan survei dari Wilson selama beberapa bulan di Irian, mengungkapkan bahwa gunung itu adalah harta karun terbesar di dunia. Dan untuk mendapatkannya tidak perlu menggalinya lagi karena hartanya sudah ada di atas tanah. Luar biasa. Wilson juga mengungkapkan jika gunung tersebut seharusnya bernama Gunung Emas, bukan Gunung Tembaga. Karena selain dipenuhi biji tembaga, gunung tersebut ternyata memiliki banyak emas dan perak yang sangat berlimpah. Melihat begitu sangat luar biasa besar kekayaan alam Gunung Iceberg, membuatnya rela melakukan apapun. Maka pendekatan menguasai gunung ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Memang pendekatan menguasai tanah Papua tidaklah mudah. Saat itu Presiden Soekarno bersikeras jika kekayaan alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, tidak terkecuali. Pada teori versi Lisa Peace tahun 96 mengungkapkan, saat itu hubungan Indonesia dengan Belanda sangat panas. Belanda yang sudah menyerahkan kekuasaan Nusantara, tapi tidak mau melepas Pulau Papua untuk Indonesia. Belanda tetap mempertahankan belahan barat Papua, sementara sekutu mereka, Inggris, membantu Belanda menjaga belahan timurnya. Panasnya hubungan Indonesia dengan Belanda ini berdampak dengan berbagai peristiwa politik yang terjadi, termasuk pecahnya kekuatan militer Angkatan Darat hingga percobaan pelenyapan Soekarno. Presiden Soekarno pun bersumpah akan mengusir Belanda dari Irian Barat. Bahkan Presiden Soekarno menerjunkan pasukannya untuk mempertahankan seluruh Irian Barat. Wilson pun meminta bantuan Presiden Amerika John F. Kennedy untuk mendapatkan Gunung Iceberg. Namun JFK malah berbalik mendukung Soekarno. Dan bukan cuma mendukung, Kennedy bahkan mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika masih ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang waktu itu sangat perlu bantuan dana segar dari Amerika untuk membangun kembali negaranya dari kehancuran Perang Dunia Kedua, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Irian Barat pun kembali dikuasai oleh Indonesia. Lisa Peace berpendapat, sepertinya ketika itu Belanda tidak tahu jika Gunung Iceberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan cuma tembaga. Sebab kalau saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterima dari Amerika itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung itu. Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama Freeport dengan East Borneo Company yang sudah terjalin jadi kembali mentah. Para pemimpin Freeport pun jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy malah menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta dolar dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Hal itu membuat para pebisnis tambang menjadi semakin murka.
Freeport masih terguncang karena fasilitas produksi mereka dinasionalisasi di Kuba. Dan di Indonesia, harapan Freeport sangat gelap karena Kennedy mendukung Soekarno. Tapi semua berubah 180 derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Hanya beberapa hari setelah Kennedy bersedia menerima undangan Presiden Soekarno untuk datang ke Irian Barat yang dijadwalkan pada tahun 1964. Pasca meninggalnya JFK, usaha percobaan pembunuhan terhadap Soekarno pun semakin menjadi-jadi. Namun semua tindakan itu tidak membuahkan hasil dan Soekarno masih tetap hidup. Dinilai tidak bisa dibunuh, Soekarno harus dilengsarkan dengan cara yang lain. Presiden Amerika kemudian diduduki oleh Presiden Johnson. Sikap bertolak Johnson sangat jelas ditunjukkan dalam urusannya dengan Indonesia. Dan tokoh di balik suksesnya Johnson menjadi orang nomor satu Amerika adalah anggota-anggota Dewan Direksi Freeport sendiri yang banyak diduduki oleh anggota keluarga dan sekutu Rockefeller. Salah satunya Augustus Silong atau yang dikenal dengan Mr. Goose. Tokoh yang satu ini memang punya banyak kepentingan besar di Indonesia. Selain Freeport, ia juga memimpin perusahaan milik Rockefeller lainnya yang bernama Texaco yang membawahi Caltech sebagai perusahaan pengeboran minyak di Indonesia yang sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Agustus 1965, Mr. Goose diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat Intelijen Kepresidenan Amerika untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia mereka di negara-negara tertentu. Tapi usaha orang-orang ini masih terhalangi oleh nasionalisme dan keberanian seorang Presiden Soekarno. Pasca meninggalnya Kennedy, sahabat beliau, Soekarno semakin memusuhi Barat. Soekarno pun secara tegas mengeluarkan rencana kalau modal asing baru masuk ke Indonesia 20 tahun lagi setelah putra-putri Indonesia siap mengelolanya, yaitu sekitar tahun 1985. Soekarno tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki nol pengetahuan tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya, sebagai persiapan, Soekarno waktu itu mengirim banyak sekali mahasiswa untuk belajar ke negara-negara lain. Presiden Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Tapi usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno tidak kalah kuat. Freeport pun telah mempersiapkan langkah masuk Indonesia dengan mengirim telegram dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke PBB pada April 1965 yang isinya menyebut Freeport Sulfur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak iceberg di Papua. Padahal saat itu Soekarno masih tidak ingin kekayaan alam jatuh ke tangan asing. Salah satu bukti, sebuah telegram Cinpak 342, 21 Januari 1965 pukul 21.48, yang menyatakan adanya pertemuan para panglima tinggi dengan pejabat militer Indonesia membahas rencana darurat bila Presiden Soekarno meninggal. Namun kelompok pejabat militer tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Mereka justru mendesak Angkatan Darat agar mengambil alih kekuasaan tanpa perlu menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat veteran CIA Ralph Maggie juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Pun sama halnya dengan Maggie, Joseph Smith, mantan agen CIA, menulis dalam bukunya yang berjudul Portrait of Cold Warrior. Ia menjelaskan bagaimana CIA membuat dan berencana mengurangi kekuasaan Soekarno bersama dengan sekelompok pejabat keamanan nasional Indonesia yang kontra terhadap Soekarno. Maka dibuatlah PKI menjadi kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal melalui gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI. Ralph Maggie dalam kesaksian juga menyebutkan CIA pada tahun 1968 meramu cerita palsu mengenai apa yang terjadi. Lalu kemudian CIA menerbitkan buku tentang cerita itu yang merupakan satu-satunya buku politik Indonesia yang diterbitkan untuk umum. Setelah pecahnya peristiwa gerakan 30 September 1965, keadaan Indonesia menjadi berubah total. Terjadi tanda kutip kudeta yang telah direncanakan dengan memelintir dan mengubah isi surat perintah 11 Maret 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan. Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat pada peristiwa tersebut kemudian dibuat menjadi kontra terhadap Soekarno. Jenderal Nasution kemudian menjadi ketua sidang MPRS yang menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno saat itu.
Dalam artikel berjudul JFK Indonesia, CIA and Freeport yang diterbitkan majalah Probe, edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada November 1965, setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno dalam gerakan 30 SPKI, Forbes Wilson mendapat telepon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langborn Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap untuk mengeksplorasi gunung emas di Irian Barat. Forbes Wilson berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin selama Soekarno masih berkuasa. Lalu dari mana Williams yakin kalau gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport? Dan Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh-tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Oleh karena itu, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah. Sebagai bukti, adalah munculnya pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang draftnya dirancang di Jenewa, Swiss, yang didiktekan langsung oleh seorang Bilderberg paling berpengaruh di dunia, dan disahkan pada tahun 1967 setelah Soekarno tumbang. Munculnya modal asing di Indonesia dianggap sebagai satu jalan penyelesaian atas krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI. Maka setelah tidak ada lagi Kennedy dan Soekarno, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Bukan hanya menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang tergantung terhadap Amerika. Lalu kemudian terus muncul kontrak-kontrak perjanjian eksplorasi kekayaan alam Indonesia lainnya. Jika Presiden Indonesia, siapapun dia, berani mengotak-ngatik tambang para elit dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik, media, dan militernya yang sangat kuat di dunia untuk menggoyang dan menjatuhkannya dari kekuasaan Presiden Indonesia. Kerusuhan, adu domba, fitnah, kudeta, kebencian terhadap presiden akan disebar di seluruh pelosok negeri agar rakyat merasa tidak aman, tidak puas, lalu dengan sendirinya akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya, siapapun dia. Jika seorang Soekarno, sang pendiri bangsa, yang waktu itu didukung oleh jenderal-jenderal dan rakyat Indonesia yang rasa persatuannya tengah kuat dan begitu mencintai beliau, tapi masih bisa dilengsarkan, maka bukannya akan lebih mudah menjatuhkan presiden Indonesia lainnya yang berani mengganggu kepentingan mereka di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang sekarang yang sangat mudah untuk dikontrol, diadu domba, dan mudah termakan fitnah. Kini Indonesia secara perlahan sudah berani mengambil alih dan kembali menasionalisasikan kekayaan alamnya sendiri, termasuk usaha merebut kembali tambang emas Freeport. Walaupun dengan rintangan yang sangat sulit dan penuh dengan tekanan politik, hal itu harus dihadapi. Di luar benar atau tidaknya teori jurnal yang disampaikan Lisa Pease, sudah seharusnya kita bantu berjuang menghadapi kekuatan media dan politik yang secara terang-terangan mencoba memecah belah persatuan Indonesia dengan terus mengasah dan menajamkan polarisasi politik dan sosial di Indonesia. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on public means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. Begitulah tadi sisi lain di balik awal mula Freeport di Indonesia, mengambil hikmah dari baik dan buruknya peristiwa sejarah yang terjadi untuk dijadikan pembelajaran kita bersama, agar generasi selanjutnya bisa membuat jejak sejarah yang baik yang menjadikan Indonesia jauh lebih maju lagi. Terima kasih telah menonton video Adi Channel. Jumpa lagi di video Adi Channel lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.